Secara keseluruhan, Brunei adalah sebuah negara Muslim yang sangat unik. Menganut sistem politik monarki absolut berdasarkan hukum Islam, namun perekonomiannya sangat stabil dengan kekayaan alam yang melimpah, dan kehidupan masyarakatnya yang sangat makmur dan sejahtera meski dengan budaya yang konservatif. Pemandangan alam yang menawan dan keramahan para penduduknya, menjadikan Brunei sebagai salah satu tujuan yang menarik bagi banyak pengunjung dari seluruh penjuru dunia, yang ingin menjelajahi keindahan dan keberagaman yang ada di negara ini. Selamat datang di perjalanan kehidupan masyarakat Brunei, di mana kita akan mencoba memahami lebih jauh tentang negara ini, dan semua aspek yang mungkin bisa memberikan informasi positif bagi kita semua. Brunei, atau secara resmi dikenal sebagai negara Brunei Darussalam, adalah sebuah negara kecil kebangkitan monarki absolut berdaulat, yang terletak di sepanjang pantai utara Pulau Borneo atau Kalimantan dan berbatasan dengan negara Malaysia. Brunei Darussalam memiliki arti tempat tinggal yang damai. Seperti kata pepatah, nama adalah doa, dan negara Brunei Darussalam seperti mengaminkan pepatah tersebut. Meskipun Brunei adalah sebuah negara kecil, namun negara ini merupakan salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di dunia, dan merupakan salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Memiliki luas wilayah lebih kurang 5.765 km persegi, Brunei Darussalam hanya dihuni sekitar 459.500 orang, di mana keturunan Melayu adalah yang terbesar di Brunei meliputi 7 etnis, yakni Brunei, Tutong, Belait, Kedayan, Dusun, Bisaya, dan Murut. Sementara suku atau etnis lainnya adalah keturunan Tionghoa, Dayak, dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi bahasa, Brunei Darussalam secara resmi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utamanya, dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di negara ini. Mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Brunei adalah dolar Brunei, dengan kode BND. Di mana nilai tukar 1 dolar Brunei saat ini setara dengan Rp11.639. Secara sosial dan budaya, negara yang sepenuhnya merdeka pada 1 Januari 1984 ini, adalah negara yang sangat konservatif yang didominasi oleh agama Islam. Pemerintahannya mengambil langkah-langkah tegas untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai Islam di negara ini, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum dan kebijakan publik. Meskipun Brunei Darussalam menerapkan hukum Islam di dalam konstitusi negaranya, dan kebanyakan dari penduduknya adalah Muslim beragama Islam, namun pemerintah tidak melarang warga negaranya untuk memeluk agama lain, seperti Kristen, Buddha, atau kepercayaan lainnya. Secara historis, silsilah kerajaan Brunei dapat ditemukan pada Batu Tarsilah, yaitu sebuah prasasti yang menuliskan silsilah raja-raja Brunei. Dimulai dari Awang Alak Betatar, raja pertama Brunei yang mula-mula memeluk Islam pada tahun 1368 dengan gelar Muslim, Sultan Muhammad Shah, sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin, Sultan Brunei ke-19, yang memerintah antara tahun 1795 sampai tahun 1807. Sistem pemerintahan kesultanan yang diadopsi oleh negara Brunei ini tetap bertahan hingga sekarang. Sehingga Brunei Darussalam dianggap memiliki sistem politik yang unik, yaitu kerajaan absolut yang dipimpin oleh sultan yang juga merupakan kepala negara, kepala pemerintahan, dan kepala agama. Hanya ada 2 negara di dunia yang menganut sistem politik ini, yaitu negara Oman di Timur Tengah dan Brunei Darussalam. Saat ini Brunei Darussalam dipimpin oleh Hassan al-Bolkiah yang menjadi Sultan Brunei ke-29 menggantikan ayahnya, Sultan Omar Ali Saifuddin III. Sejak tahun 1967. Perlu diketahui bahwa Sultan yang memiliki nama panjang, Haji Hassan al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin ini, adalah raja nomor 2 paling kaya di Asia Tenggara. Menurut South China Morning Post, kekayaannya mencapai sekitar 28 miliar dolar Amerika atau setara dengan 435 triliun rupiah. Selain itu, beliau juga mempunyai koleksi mobil mewah yang mencapai 6.000 unit, termasuk Rolls-Royce berlapis emas. Secara garis besar, kekayaan Kesultanan Brunei ini diperoleh dari eksplorasi minyak dan gas di wilayah negara tersebut, yang bermula pada tahun 1928 oleh Shell yang merupakan salah satu perusahaan asal Inggris.
Dan sejak penemuan minyak itulah Kesultanan Brunei Darussalam bertransformasi dari negara dagang ke negara minyak yang kaya dan makmur. Dengan memanfaatkan produksi puluhan juta barel minyak per tahun sebagai pondasi ekonominya, menjadikan negara ini sebagai salah satu negara terkaya dan produsen minyak terbesar di Asia Tenggara. Sektor migas ini menyumbang hampir 90% PDB untuk negara Brunei, sementara pemasukan dari sektor lainnya seperti pertanian dan perikanan masih terus berjalan, meskipun tidak sebesar pemasukan dari sektor migas. Salah satu rekor tertinggi produksi minyak Brunei terjadi pada tahun 1980, dengan nilai produksi mencapai 82 juta barel. Dengan besarnya produksi migas tersebut, bukan hanya keluarga kesultanan yang menjadi makmur, namun kemakmuran juga terjadi kepada seluruh rakyat Brunei Darussalam. Antara lain membebaskan warga dari pajak penghasilan, memberikan pendidikan gratis, subsidi untuk bahan pangan, dan lain sebagainya. Karena adanya subsidi pemerintah yang besar, Brunei menjadi salah satu negara makmur dengan standar hidup tertinggi di dunia, dengan penghasilan rata-rata warganya sekitar 445 juta rupiah per tahun. Brunei juga dikenal dengan kekayaan alam yang meliputi hutan hujan tropis yang luas dan keindahan alamnya, seperti Taman Nasional Ulu Temburong yang menjadi salah satu daya tarik pariwisata utama di negara ini, yang terkenal dengan air terjun, sungai, flora, serta fauna yang beragam. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi beberapa spesies seperti macan dahan Sunda, monyet bekantan, burung rangkong, dan lain sebagainya. Negara ini juga memiliki banyak pulau-pulau kecil yang terletak di perairan Laut Cina Selatan, yang menawarkan pengalaman berwisata di pantai yang eksotis dan beberapa kegiatan lain seperti memancing menggunakan perahu, menyelam atau snorkeling sambil menikmati pemandangan bawah laut yang menakjubkan, lengkap dengan berbagai fasilitas seperti hotel, resort, dan restoran. Selain itu, ada juga tempat menarik lain yang bisa dikunjungi, yaitu Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, yang terletak di kota Bandar Seri Begawan. Masjid ini termasuk salah satu masjid paling indah di Asia Tenggara dengan arsitektur Islam modern, yang dilengkapi dengan menara marmer, kubah emas, dan taman yang rimbun dipenuhi air mancur. Tempat populer lainnya adalah Kampung Air atau Kampung Air, yang merupakan potret kehidupan warga Brunei di masa lalu, di mana mereka sangat mengandalkan sungai dan laut sebagai jalur perniagaan. Setidaknya ada lebih kurang 4.000 bangunan di kampung ini, yang dihuni sekitar 20.000 jiwa. Di samping kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Brunei, negara ini juga terkenal dengan sistem pendidikannya yang baik. Pendidikan di Brunei mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang disediakan oleh pemerintah secara gratis untuk warga negara Brunei. Negara ini juga memiliki beberapa universitas terkemuka, termasuk Universitas Brunei Darussalam yang merupakan universitas negeri pertama dan satu-satunya di negara ini. Selain itu, warga yang berstatus pribumi dan juga berstatus penduduk tetap di Brunei diberikan asuransi kesehatan secara gratis. Mereka hanya cukup membayar biaya administrasi saja yang kisarannya sekitar Rp15.000. Jika ada warga negara Brunei yang sakit dan penyakitnya tidak dapat diobati di dalam negeri, maka pihak kerajaan akan mengantarkan orang yang sakit tersebut ke luar negeri untuk berobat, dan semua biayanya ditanggung oleh negara. Bandar Seri Begawan merupakan nama ibu kota dari negara Brunei Darussalam yang diresmikan sejak tahun 1970. Kota ini berada di dekat Teluk Sungai Brunei, yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Dengan luas hanya sekitar 100,4 km persegi saja, kota kecil ini memiliki populasi sekitar 100.700 jiwa, yang dihuni oleh mayoritas dari keturunan Melayu. Meskipun kecil, namun kota ini termasuk dalam kategori kota dengan indeks kualitas hidup yang baik, dengan tingkat kemakmuran warganya yang cukup tinggi. Di kota ini terdapat sebuah istana yang diberi nama Istana Nurul Iman, yang disebut-sebut sebagai istana terluas di dunia. Istana yang dibangun pada tahun 1984 ini memiliki luas mencapai 200.000 meter persegi, lebih luas dibandingkan Istana Buckingham di Inggris yang memiliki luas hanya 77.000 meter persegi. Istana yang menjadi tempat tinggal Sultan Brunei ini dilengkapi 1.788 kamar, 257 kamar mandi, ruangan yang bisa menampung 4.000 tamu dan 110 mobil, serta terdapat masjid yang bisa menampung 1.500 orang dengan kubah emas 22 karat.
Bagi yang ingin mengunjungi negara ini, Brunei Darussalam dapat dijangkau dengan penerbangan langsung atau melalui transit dari Jakarta, dengan biaya penerbangan sekitar 4,2 juta rupiah per orang sekali jalan. Biaya tersebut tidak mengikat tergantung dari jenis maskapai, tempat transit, dan juga periode perjalanan. Untuk visa singkat biasanya mulai dari Rp450.000, sedangkan untuk visa wisata dan bisnis biayanya berkisar antara 1 sampai 2 juta rupiah, tergantung pada berapa lama kamu akan berada di sana. Namun penting untuk diingat, bahwa Brunei adalah negara dengan aturan yang ketat, terkait etika dan keagamaan. Pengunjung diharapkan menghormati dan mengikuti adat dan norma di negara ini. Sebagai contoh, perjalanan ke sana mungkin memerlukan pakaian yang sopan, dan tidak terlihat berlebihan, terutama bagi wanita. Serta hormati tempat-tempat yang dianggap keramat atau bersejarah, terutama tempat ibadah seperti masjid. Alkohol dikonsumsi dalam jumlah terbatas dan hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu, seperti tempat wisata, resor, atau restoran, termasuk juga larangan merokok yang diberlakukan di tempat umum. Secara sosial penduduk Brunei Darussalam terkenal dengan keramahannya, bahkan tidak sedikit yang bersedia mengizinkan para wisatawan untuk menginap di rumah mereka, sehingga dapat merasakan kehidupan sehari-hari warga Brunei dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang budaya mereka. Meskipun Brunei memiliki budaya konservatif yang kuat, namun negara ini sangat terbuka dalam hal festival dan acara budaya. Festival budaya Brunei biasanya menampilkan tarian tradisional dan musik yang menggambarkan kekayaan warisan budaya negara ini. Sajian makanan khas Brunei juga sangat beragam, memberikan pengunjung kesempatan untuk mencicipi kulinernya yang unik. Seperti ambuyat, yaitu hidangan bubur sagu dengan opor ayam atau gulai ikan kuning, dan kelupis, yaitu hidangan berbahan ketan yang dimasak santan dengan saus kacang atau kari. Brunei Darussalam juga populer sebagai salah satu tujuan liburan paling aman, karena merupakan salah satu negara dengan tingkat kriminalitas paling rendah di dunia, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir. Tingkat kejahatan yang rendah di negara ini membuat warga dan pekerja migran merasa nyaman dan tenang saat menjalani aktivitas sehari-hari. Ditambah gaji yang lebih tinggi dan fasilitas yang baik, membuat para pekerja merasa dihargai dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Segala hal yang ada di Brunei Darussalam ini mungkin dapat mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua eksplorasi sumber daya alam itu merugikan. Selama pengelolaannya diperhitungkan dengan baik, tidak merusak lingkungan, dan hasil yang didapat dipergunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak, besar kemungkinan akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang dan kemajuan negara. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.